Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia, oke? Di kesempatan kali ini aku akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah bagaimanakah kelanjutan kisah cintamu di tahun 2025 ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat bagaimanakah kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2025 ini. Oke, disclaimer bagi kamu, karena ini sifatnya energi general ya, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan chat saja kontak banyak Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung saja. Aku akan mulai tarik energi kamu ya. Seperti apa energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Kita cek dulu ya. Aku ngerasa ya, beberapa di antara kamu ya, kebanyakan adalah korban ya dari seseorang yang telah meninggalkan kamu di saat kamu sayang-sayangnya sama dia. Ya. Dan awalnya tuh orang-orang tersebut tuh kamu kira baik di depan, tapi ujung-ujungnya di belakang kamu dia sakitin kamu ya. Dengan segala dramanya, dia sakitin kamu dengan segala pengkhianatannya, sehingga membuat kamu sampai benar-benar merasakan adanya suatu trauma yang berkepanjangan. Bahwa sampai saat ini pun ada ya di antara kamu tuh yang sepertinya belum siap menerima kehadiran orang baru, dikarenakan kamu merasa takut nggak siap apabila trauma lama tersebut terulang kembali. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Oke, aku lihat ya, ada beberapa di antara kamu yang memang sepertinya terlihat ya, cukup baik dari segi karir tapi kurang beruntung ya dari segi percintaan. Kenapa? Karena di saat kamu menemukan seseorang yang cocok ya, tapi sering sekali kamu menemukan suatu hubungan yang singkat ya. Di saat kamu menemukan seseorang yang nggak cocok ya, terkadang tuh orang tersebut ingin berusaha mendekati kamu yang membuat kamu tuh merasa nggak nyaman ya. Jadi ada yang seperti itu. Kita lihat lagi, seperti apakah energi kamu ya seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang mempunyai kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Jika dilihat dari energinya ya, aku merasa ada beberapa di antara kamu tuh ya yang selalu dipertemukan dengan orang-orang yang munafik ya, dengan orang-orang yang narsistik, dengan orang-orang yang memiliki ego yang sangat besar. Sedangkan kamu tuh tipikal seseorang yang sebenarnya tuh nggak bisa ya prinsip perasaan kamu dipermainkan. Tetapi pada kenyataannya ya kamu tuh selalu perasaan kamu dipermainkan oleh orang-orang yang munafik ya. Oke, kita lihat lagi. Seperti apakah energi kamu ya seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apa energi kamu seseorang yang mempunyai kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang mempunyai kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Oke. Jika dilihat dari energinya, kamu adalah seseorang yang sepertinya sering sekali direndahkan ya, karena segala sesuatu yang kamu lakukan kurang sekali merasa dihargai oleh orang-orang yang kamu sayangi,
atau orang-orang terdekat kamu, ya. Sehingga hal ini tuh sangat mempengaruhi ya tingkat rasa kepercayaan diri kamu terhadap orang lain, ya. Dan membuat kamu tuh kayak merasa selalu kurang sempurna di mata siapapun, ya, karena kondisi kamu tuh kayak merasa kurang mendapatkan reward penghargaan oleh orang-orang terdekat kamu atau orang-orang yang kamu sayangi, seperti itu. Kita lihat lagi, ya. Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Oke. Jika dilihat dari energinya, ya, kamu adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama ya sendiri, karena kamu masih belum menemukan belahan jiwa kamu yang benar-benar mirroring ya dengan apa yang kamu inginkan, gitu. Sehingga aku melihat ada beberapa di antara kamu tuh yang sampai-sampai lebih memilih fokus berkarir daripada memikirkan kehidupan cinta yang menurut kamu tuh terlalu semu ya untuk dijalani. Ya. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Jika dilihat dari energinya, kamu adalah seseorang yang sepertinya selalu mengorbankan hidup kamu untuk kebahagiaan orang lain. Sampai-sampai kamu tuh tidak memikirkan kondisi perasaan kamu sendiri sudah sedalam apa luka yang kamu rasakan. Karena kamu ini dominan ya, selalu memikirkan kondisi orang lain, memikirkan perasaan orang lain, ya. Dan selalu berusaha berbuat baik kepada siapapun, meskipun terkadang kebaikan tersebut ya tidaklah selalu dibalas dengan kebaikan. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kisah kelanjutan cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kisah kelanjutan cinta di tahun 2025? Seperti apakah energi kamu seseorang yang memiliki kelanjutan kisah cinta di tahun 2025? Jika dilihat dari energinya, kamu adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang terjebak dalam sebuah ikatan hubungan yang sangat toksik ya. Kenapa aku bilang toksik? Ya karena dari pasangan kamu tuh sepertinya tidak menganggap hubungan ini secara serius ya. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya suka ditarik ulur ya sama kamu, sedangkan kamu tuh mengharapkan adanya suatu kejelasan, tapi pada fakta dan kenyataannya justru malah seseorang yang kamu harapkan tuh ternyata menarik ulur perasaan kamu. Sehingga membuat beberapa di antara kamu tuh ya menilai gitu ya, bahwa orang ini tuh sebenarnya ada niatan buat serius atau tidak gitu. Karena makin diseriusin dia makin berulah ya, makin dia didiemin ya, tapi harga diri kamu tuh merasa terinjak-injak sama dirinya dia, kayak gitu. Oke. Dan di sini kita akan lihat ya, kita akan lihat secara detail bagaimanakah kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2025. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Aku melihat ya, akan ada cinta baru, akan ada kebangkitan baru dan kebahagiaan baru yang akan kamu dapatkan di awal tahun ini, ya.
kamu menjadi pribadi yang lebih bersemangat, kamu menjadi pribadi yang lebih berenergi, karena kamu dipertemukan dengan seseorang yang sepertinya itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan, sehingga kamu mendapatkan kekuatan cinta kamu kembali dan berusaha menutup segala trauma luka yang pernah kamu rasakan di masa lalu. Karena orang yang akan hadir ini dialah orang yang sejatinya itu mampu menerima segala bentuk kekurangan yang kamu miliki, karena dia mencintai kamu setulus hati, bukan ya memperdebatkan kekurangan kamu. Seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini. Seperti apakah kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2025? Seperti apakah kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2025? Seperti apakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Oke. Aku lihat ya, ini sepertinya lebih ke arah karir yang akan kamu terima. Karena di tahun baru ini, aku melihat ya, karir kamu baik, tapi dari segi asmara menurut aku masih belum ada perubahan. Ya. Jadi secara karir positif, ya kamu akan menerima kenaikan jabatan atau jenjang karir, ya. Tapi dalam kehidupan cinta kamu sepertinya masih belum adanya suatu perubahan. Menurut aku sih nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang terpenting meskipun kamu sendiri ya, tapi kamu bisa merasa bahagia, is oke, nggak apa-apa, lakukan aja. Kita lihat lagi. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Oke. Jika dilihat dari energinya ya, di tahun 2025 ini aku merasa ya akan ada suatu pertemuan ya dengan seseorang yang sepertinya sudah cukup lama tidak bertemu dengan diri kamu. Dikarenakan ya selain adanya ruang jarak dan waktu yang memisahkan kalian ya, tentunya ada penghalang lain yaitu masalah pekerjaannya. Tetapi di tahun 2025 ini aku melihat ya orang tersebut ya sepertinya sudah membulatkan tekad dia untuk datang menemui kamu di tahun 2025 ini untuk menepati janji yang pernah dia katakan kepada diri kamu. Karena dia nggak mau ya dipandang sebelah mata sama dirimu. Dan dia juga nggak mau ya dicap sebagai pembohong. Makanya dia mencoba ya menemui kamu untuk membuktikan kepada diri kamu bahwa dia ini benar-benar sangat serius ya dan sangat mencintai kamu. Seperti itu. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah kelanjutan kisah cintamu di tahun 2025? Seperti apakah kelanjutan kisah cintamu di tahun 2025? Seperti apakah kelanjutan kisah cintamu di tahun 2025? Oke. Jika dilihat dari energinya ya, aku melihat ada beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya akan segera menemukan ya belahan jiwa kamu yang sebenarnya ya, dan kamu tuh nantinya akan merasa terkagum-kagum sama dirinya dia, merasa terkagum-kagum sama kepribadiannya. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh yang mengagumi karena kesederhanaannya, dan dia juga tahu ya bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat sehingga kamu akan jauh lebih bahagia di tahun 2025 ini daripada tahun sebelumnya ya. Kita akan lihat lagi. Bagaimanakah kelanjutan kisah cintamu di tahun 2025? Bagaimanakah kelanjutan kisah cintamu di tahun 2025? Bagaimanakah kelanjutan kisah cintamu di tahun 2025? Aku lihat ya di tahun 2025 ini kamu sepertinya akan mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Karena di sini tuh akan ada suatu keinginan yang nantinya akan terwujud. Entah apa keinginan kamu ya.
Misalkan kamu menginginkan jodoh, ya di tahun 2025 ini akan ada seseorang yang menjadi jodohnya kamu. Jika kamu menginginkan kesuksesan, ya, maka kesuksesan akan kamu raih secara perlahan. Jika kamu menginginkan adanya keberhasilan ya dalam suatu hal, tentunya hal itu juga akan kamu terima. Kita lihat lagi. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Jika dilihat ya, di tahun 2025 ini kamu akan dihadapkan sama beberapa pilihan ya, dimana pilihan tersebut tuh yang menyangkut tentang nasib kedepannya hubungan ini gitu ya. Jadi jika beberapa di antara kamu merasa bahwa hubungan ini masih layak untuk kamu perjuangkan, maka beberapa di antara kamu tuh ingin mengambil langkah ya, dalam artian tuh mempertahankan hubungan ini dan berusaha memperbaiki agar menjadi hubungan yang lebih baik lagi. Tapi ada juga ya di antara kamu tuh yang sepertinya ingin lebih memilih untuk cut off ya, atau mengakhiri hubungan ini karena kamu menganggap bahwa hubungan ini tuh tidak berdampak positif terhadap kehidupan kamu. Jadi daripada ini toksik untuk dipertahankan, ya udah lebih baik aku lepaskan untuk menemukan seseorang yang jauh lebih baik dan lebih tulus menerima kamu apa adanya. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah kisah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Seperti apakah kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2025? Seperti apakah kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2025? Oke. Aku lihat ya, di tahun 2025 ini akan ada seseorang yang memperebutkan hati kamu, memperebutkan perasaan kamu. Karena di tahun 2025 itu nggak cuma satu orang aja yang mendekati kamu, bahkan lebih dari satu ya. Ada beberapa. Sehingga di sini tuh aku melihat kamu tuh akan diperebutkan gitu ya sama beberapa orang. Karena ya memang kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Termasuk kebaikan kamu, kesetiaan kamu, ketulusan kamu. Dan tentunya kamu tuh mampu membawa energi positif vibes ya, seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini. Seperti apakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Seperti apakah kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2025? Seperti apakah kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2025? Oke. Di tahun 2025 ini aku melihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya merasa kehilangan ya. Kehilangan lebih tepatnya di sini adalah kehilangan seseorang yang sejatinya ini sudah tidak layak untuk kamu pertahankan gitu. Karena selama ini aku lihat tuh ada beberapa di antara kamu tuh yang masih maju mundur ya. Apakah lebih baik aku lepaskan, apakah lebih baik aku pertahankan. Dan di tahun 2025 ini ya, karena Tuhan semesta masih sayang sama kamu, maka aku lihat tuh beberapa di antara kamu akan dijauhkan ya dari orang-orang yang membawa dampak energi negatif ya dari hidup kamu. Jadi kamu tuh akan jauh lebih dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki positive vibes. Seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Seperti apakah kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2025? Di tahun 2025 ini aku melihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang justru malah tidak fokus ke arah kehidupan asmara. Karena beberapa di antara kamu tuh sepertinya banyak sekali ya sesuatu hal yang terbengkalai. Gara-gara di tahun 2024 tuh kamu terlalu fokus dengan kehidupan cinta kamu sehingga kamu mengabaikan kondisi karir kamu. Dan di tahun 2025 ini
aku lihat ya, kamu tuh sepertinya mulai bangkit gitu ya, mulai nggak terlalu fokus dengan kehidupan cinta, mulai memilih dengan jalan pikiran kamu sendiri, yaitu ingin lebih fokus ke arah pencapaian-pencapaian yang sepertinya belum kamu dapatkan gitu. Karena ya nggak ada gunanya gitu ya memikirkan kehidupan cinta yang semakin lama tuh semakin penuh drama gitu. Jadi lebih baik di tahun baru ini ya kamu fokus ya perbaiki diri, fokus perbaiki karir kamu, ya fokus ke arah pencapaian dan tujuan kamu seperti itu. Dan di sini kita akan lihat lagi ya. Kita akan lihat bagaimanakah energi kamu ya. Bagaimanakah yang terjadi ya di tahun 2025. Apa yang akan terjadi di tahun 2025. Tahun 2025 adalah awal yang baru untuk memulai sesuatu hal yang baru ya. Jadi di tahun 2025 itu ya merupakan awal yang baru gitu ya, untuk memulai hubungan baru, untuk melupakan sesuatu hal yang toksik, untuk mencari yang baru gitu, atau hal baru untuk membuka bisnis yang baru ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Apa yang akan terjadi di tahun 2025? Apa yang akan terjadi di tahun 2025? Iya, memang ya, aku melihat sabar itu buahnya manis. Dimana karena kamu tuh orangnya sudah banyak bersabar ya di tahun 2025, di tahun 2024, makanya di tahun 2025 itu badai akan terlewati. Artinya masalah besar pun akan terlewati hasil dari kerja kerasmu dan kesabaran kamu selama ini dalam menjalani kehidupan. Kita lihat ya, bagaimana yang akan terjadi di tahun 2025. Bagaimanakah yang akan terjadi di tahun 2025. Tahun 2025 ini aku melihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang nantinya akan dihadapkan sama sebuah tekanan. Ya, tekanan, mendapatkan attention ya, mendapatkan tekanan di karir kamu, mendapatkan tekanan juga ya dari sisi keluarga kamu, dan mendapatkan tekanan juga dari sisi hubungan kamu, seperti itu. Sehingga membuat kamu tuh kayaknya banyak pikiran. Kita lihat lagi. Apa yang akan terjadi di tahun 2025? Tahun 2025 itu aku melihat ya, kayaknya awal kebangkitan kamu ya. Awal kebangkitan kamu dari orang-orang yang berenergi negatif. Ya, jadi tahun 2025 itu kamu akan banyak sekali ya menemukan orang yang positive vibes dan mampu membawa kamu ya menjadi pribadi yang lebih positif. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar. Silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.